penelusuran Mas Nang nih, itu kemungkinan tiap desa itu punya situs nggak sih? Punya. Ya contoh di Kabupaten Cirebon ya, dengan 412 desa, 4 kelurahan. Kalau satu desa satu aja jumlahnya sudah 400 sekian desa, sekian situs. Ya, ada juga yang satu situs, yang satu desa ini ada 20, ada 15. Ya, tinggal dikalikan saja dia akumulasi gitu ya. Ada sekitar udah ya mencapai 1000 mah ada lah. Satu kabupaten. Satu kabupaten. Ya. Lu ini wilayah 3 Cirebon loh. Iya. Wilayah 3 Cirebon ada berapa kabupaten tuh? 5 ya? Ya, Kuningan, Majalengka, Indramayu. Jadi berkait dengan wilayah adat sih. Wilayah adat tuh begini. Jadi dulu hubungan korelasi Kesultanan Cirebon ini sampai wilayah mana? Sampai ke Jawa Tengah juga. Ya, saya juga pernah diundang dalam acara di Jawa Tengah ya, karena menurut cerita itu ulama dari Cirebon yang ditugaskan ke sana. Kita cek dan kita kita teliti dengan yang dari Solo ya, itu mengatakan dari Cirebon. Ya udah, kita hadir untuk mengikuti acara haul dan memberikan pembinaan tentunya. Jangan hanya hadir tapi kita tidak ikut membantu lah istilahnya. Harus begini, harus begitu, seperti itu. Ada kalau wilayah 3 sih ya mencapai ribuan lah. Ribuan ya. Jadi kalau channel Napak Tilas tayang tiap hari itu berapa tahun ya? Jadi tidak kehabisan. Iya, tidak kehabisan. Tidak kehabisan banget teman-teman. Itu kan dari zaman purba. Zaman awal peradaban ya, kalau di wilayah Cirebon ini ada kerajaan Indraprasta. Dari Indraprasta turun kerajaan Galuh, Pajajaran, terus kerajaan Singapura, kerajaan Jepura dan lain sebagainya. Itu ya beribu-ribu episode seperti itu. Indraprasta, saya dengar itu Indraprasta itu kerajaan di mana? Di daerah yang sekarang ini wilayahnya di Desa Sarwadadi, Cirebon Girang, Sampiran, itu kawasan. Kalau X1-nya itu di Kota Cirebon, yang di komplek kampus itu ya, ada yang namanya kandang perahu ya, memang fungsinya dulu untuk tempat ditambatkannya perahu. Ada beberapa titik mata air yang masih ada, seperti di mata air kolam Gelampok, mata air sini ini itu sisanya. Seperti itu. Indraprasta ya. Berarti itu kemungkinan kerajaan tertua. Ya, di Cirebon. Cirebon. Iya. Ada bentuk keratonnya atau hanya? Sekarang hanya mata air dan aja. ada beberapa batu lah, termasuk ya zaman klasik lah. Seperti itu. Nah, itu baru dengar loh saya, teman-teman. Ternyata di Cirebon ada kerajaan tertua. Estimasi tahun berapa, Mas? Ya sekitar abad ke-3 ke-4 lah kurang lebihnya. 3 ke-4. Iya. Sejaman dengan Tarumanegara. Karena pernah berkoalisi itu, antara kerajaan Indraprasta dan kerajaan Tarumanegara. Kayaknya Raja Tarumanegara itu ada yang namanya Indrawarman, itu ibunya dari Indraprasta, ibunya. Itu ternyata banyak juga ya kerajaan di Cirebon ini ya? Banyak. Ya, di Kuningan juga ada kerajaan Saunggalah dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin teman-teman belum tahu nih, termasuk saya juga sih sebenarnya. Ada kerajaan apa aja, termasuk yang di Majalengka itu, Mas, ada kerajaan apa aja sih? Ya kalau yang besarnya mah Telaga Manggung itu yang terbesar. Terbesar maksudnya. Tapi yang kecil-kecil itu ada sebenarnya? Ada. Ya kan kerajaan Pajajaran kan bentuknya seperti ya negara federasi lah. Negara-negara kecil di bawah dari kerajaan besar, seperti itu. Ya termasuk dulu Cirebon juga kan bagian dari wilayah asimentrasi Raja Galuh. Seperti itu. Oke, nah penelusuran situs berarti Mas Nang sampai sekarang pun masih tetap ya melakukan penelusuran? Masih tetap. Berarti tidak habis-habisnya dong kalau gitu? Ya hampir minimalnya seminggu sekali lah saya puter seperti itu. Karena ya ada juga dari rekan-rekan, udah kesini belum, ayo ke situ, udah kesini belum, ayo
seperti itu. Di samping saya juga dalam perputaran itu ya, kita ada beberapa situs yang harus dikunjungi gitu ya, seperti halnya masjid kuno juga saya harus mengunjungi dalam arti safari sholat Jumat. Sholat Jumat di masjid ini, masjid ini ya sesuai dengan anjuran guru saya juga berjalan ini bukan apa namanya, bukan semerta-merta berjalan tanpa ada pembimbing. Kalau orang tua kan nomor satu gitu ya, dari mulai kakek, bapak, guru, kawan-kawan seperti itu. Ya tadi tidak kesasar kalau nggak ada, kalau ada pembimbingan nggak kesasar. Nah, Mas Nang melakukan penelusuran nih dalam suatu situs ya. Misalnya saya ada situs nih di sini di satu desa. Nah, sampai ketemu nih titik benang merahnya itu paling lama berapa bulan atau berapa tahun, Mas? Tergantung data dari literatur. Dan saya juga membaca beberapa buku ya, buku yang sebagai pedoman bahwa nama tokoh ini muncul di naskah ini, naskah itu, seperti itu. Jadi dilihat dari naskah-naskah kuno. Ya. Kita juga ada ahli dalam naskah kuno, ada salah satunya Pak Mukhtar Jaidin, ada di arsipnya ada Pak Mustaqim dan lain-lain, seperti itu ada, seperti itu. Ya seperti kita pernah meneliti sejarah Linggajati, waktu itu kita mengerjakannya dari mulai secara arkeologinya, kita juga dibantu dengan yang dari Balai Arkeologi ya, waktu itu zaman Pak Nanang Sabtono dan Bu Endang, dari arsip, dari literatur sejarah, itu seperti itu ya, bisa memakan waktu paling tidaknya 4-5 bulan lah, seperti itu, karena kita kan mencari sih, mencari sebagai narasumber lain, karena kalau secara lisan kan harus dibuktikan. Iya. Ini bukan ngayal. Oh, ngayal ini nih. Enggak seperti itu ya, Mas ya? Iya, seumpama menceritakan tokoh A. Tokoh A ini dilihat fisik ya tadilah nisannya asli atau tidak. Kalau rujukannya Pak, kalau tokoh-tokoh yang era zaman Kanjeng Sunan, zaman Kesultanan kan nisannya nggak jauh-jauh dengan motif yang ada di Gunung Jati, Gunung Sembung. Itu kalau makam seorang raja tentunya memiliki ukiran yang beda, makam ulama seperti apa, makam pejabat seperti apa. Makanya kita menghimbau ya kepada rekan-rekan, kalaupun kita ingin merenovasi berupa situs itu ya harus dikomunikasikan dengan ahlinya yang ada di wilayah masing-masing. Itu umpamanya di Majalengka, kita ngobrol dengan yang dari dinas Putpar, yang bagian arkeologinya, pakemnya gimana, dengan sesepuh bagaimana, seperti itu. Dan bisa juga berkomunikasi, konsultasi dengan kami di sini, ataupun penggiat-penggiat yang lain lah, yang istilahnya satu irama, satu visi dan misi gitu ya. Tinggal kita, nanti kan kita ada jaringan, ayo nih kumaha nih, kalau untuk yang di daerah sana dulunya seperti apa, ada yang nyimpen tulisan enggak, ada yang nyimpan foto enggak, ataupun arsip, seperti itu Kang. Jadi jangan sampai yang dulunya pintunya kecil direnovasi dibuat besar. Itu kan udah menyalahi pakem daripada leluhur. Sama dengan ini Mas, saya ketika di lapangan ya menemukan ada satu makam lah misalnya makam leluhur. Itu udah di keramik. Ya itu sebenarnya salah ya? Ya karena ya tadilah tidak berkomunikasi dengan yang bidang ahlinya, itu seperti itu. Jadi dikomunikasikan dulunya seperti apa, semuanya dulunya pasir ya diusahakan dibuat pasir lagi, ataupun disesuaikan lah. Makanya agar niat untuk ngeberesinnya itu nyambung dengan aturan yang ada di ya tadi aturan cagar budaya itu, undang-undang nomor 5 seperti itu ya, dikomunikasikan lah. Bukan berarti nggak boleh gitu ya, nggak boleh kita harus merenovasi makam-makam kuno itu harus
konsultasikan pada ahlinya seperti itu. Ya, jangan sampai niat baik kita malah jadi salah gitu ya. Iya. Ya ada juga di lapangan yang numpuk. Ini makam kuno, nisannya udah jatuh, dibikin lagi makam yang lainnya. Kemarin juga saya kasih masukan sama zuriahnya, sama turunannya. Saya mohon maaf, nisannya harus dibetulin. Kalau ditumpuk begitu, Anda kan keturunannya. Saya hanya mengingatkan, saya tidak ada niat yang lain, kata saya itu. Seperti itulah contohnya, seperti itu. Oke Mas, mungkin ada pesan nih buat teman-teman pemangku adat atau desa yang memiliki situs itu. Ya pesannya agar tetap istiqomah dalam melestarikan peninggalan-peninggalan leluhur, baik benda maupun ada tradisi, dan mengkomunikasikan, menjalin silaturahmi dengan semua pihak, dari pihak pemerintahan, pihak pemangku adat, dan yang lainnya. Ya saya mah berharap, ya kami berharap ya bagi saudara-saudara kita yang melestarikan situs-situs itu ada perhatian, minimalnya perhatian dari yang berkait lah, yang memangku kebijakan dan lain-lain seperti itu, agar diberikan semangat. Ya tadilah salah satunya dibuat perdes, santolannya sudah ada agar terbantu gitu, walaupun anak cucu juga udah siap untuk membantu gitu, seperti itu. Dan tadi kita harus menjalin silaturahmi antar penggiat di semua wilayah seperti itu, agar kita berkomunikasi bukan hanya di skup yang kecil, kalangan kota saja, bahkan lintas. Ya alhamdulillah saya juga ada komunikasi lintas juga dengan keluarga besar yang di luar Jawa, yang mana sama-sama penggiat, yang sama-sama saling mengisi lah. Di sana kekurangannya apa, kasih masukan gini, di sini kurangnya apa, kasih masukan gitu, seperti itu kan. Gitu, tetap semangat lah intinya. Oke, teman-teman, itu ya cukup panjang juga nih ngobrol dengan Mas Nang terkait dengan penelusuran situs ya. Artinya siapa lagi sih yang akan peduli yang melestarikan budaya leluhur kita kalau bukan kita sendiri ya. Karena adanya kita itu adalah karena adanya leluhur kita. Jadi kita ibaratnya ngamumule leluhur kita, bukan untuk memuja sebenarnya, tapi untuk memuji kebesaran leluhur kita yang mungkin konon waktu dulu di zamannya tersebut punya peran serta terhadap bangsa ini, negara ini, maupun diri kita sendiri kan. Betul. Karena DNA kita itu adalah DNA leluhur kan. Betul. Tadi meneruskan Ya. Jangan sampai kita tahu leluhur kita orang besar, apa kita menjadi sombong, jangan. Seperti itu, karena yang namanya leluhur kita tuh orang yang mencintai bangsanya, mencintai rakyatnya, mencintai semuanya lah. Seperti itu, jangan menjadikan sombong nantinya. Itu teman-teman. Statement terakhir dari Mas Nang. Jangan sombong. Karena leluhur kita ilmunya udah tinggi tapi tidak sombong ya Mas? Iya, silih asa, asi dan asuh. Kalau semua terah itu seperti itulah. Saya kalau memasuki wilayah ini saya baca-baca dulu. Oh, ini hubungan keluarga. Rumpun keluarganya ini dekat ya sama keluarga saya pribadi, ya saya datengin, ini bener enggak, saya punya data ini. Nanti ketemu, insya Allah. Kang Nana juga barusan ngobrol kan ketemu, dengan ini. Menariknya di situ teman-teman. Jadi saya sedikitnya udah ada gambaran nih setelah saya, oh keluarga saya yang dulu buntu ya, pada menobor lah kalau bahasa Sundanya. Oh sekarang udah titik terang, oh ternyata ini saudara saya. Padahal kadang sering ngobrol gitu, tapi ternyata oh telusuri oh ternyata ya nyelusuri sejarah itu nyelusuri keluarga sebetulnya. Seperti itu, ada keluarga, ada sahabat, ada yang lain-lain seperti itu, untuk tetaplah silih asah, asih dan asuh. Menjadi sesilih wewangen, siliwangi lah. Oke, itu aja teman-teman liputan kali ini ngobrol santai dengan Mas Nang seputar penelusuran situs. Nanti kapan-kapan kita explore lagi dengan Mas Nang terkait situs itu. Malah sebenarnya saya kepengen nih suatu waktu bikin agenda atau event penelusuran situs dengan timnya Mas Nang ya, mengeksplor situs seperti apa sih gitu. Kalau sekarang kan lebih ke ngobrol nih, cerita-cerita Mas Nang.
Nah mungkin next kalau misalnya waktunya udah tepat ya dengan waktu saya juga, kita melakukan penelusuran situs nih dengan timnya Mas Nang. Seperti apa sih, bagaimana caranya beliau melakukan penelusuran situs? Karena bukan hanya ngawang-ngawang nih, nggak seperti itu ya Mas Nang ya? Enggak masukkan terus kelapak-kelapak enggak. Ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.